ini ada 12 HST, ada 2 orang. Dan untuk yang 12 reguler juga sama, 2 orang. Jadi pas ya, alhamdulillah kesempatan kali ini bisa seimbang gitu ya antara yang HST dan reguler. Jadi kesempatan sebenarnya diberikan untuk teman-teman semuanya. Namun kembali lagi waktunya sangat terbatas, jadi kita ambil perwakilan saja yang bisa mewakili karya-karya terbaik dari hasil risetnya teman-teman di generasi juara khususnya kelas 6, 9, dan 12. Baik, saya langsung ke kesempatan yang pertama dari kelas 12 HST. Ini ada Kak Quina Abdarrahma. Kak Quina sudah hadir? Sudah, Bu. Baik, sudah siap ya Kak? Silakan Kak, mau share sendiri atau dibantu ini Bu Yumna? Boleh dibantu, dikirim kemana ya Bu PPT-nya? Dari Mbak Yumna sudah punya kan ya filenya ya? Linknya sudah Bu Ena berikan sih Kak sebenarnya. Masih sama seperti yang dikirimkan kemarin kan Kak? File yang mau ditayangkan seperti yang di-upload ke Elekta? Kak Quina Abda ini, oh baru, ada baru? Ya. Oh ada yang baru Bu Yumna, berarti boleh dikirim ke Bu Yumna kalau seperti itu. Sebentar ya. Dan mungkin ya Kak Quina sih informasi. Iya. Bisa dimulai sekarang nggak Bu? Silakan Kak, bisa langsung dimulai Kak Quina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Quina Abdarrahma. Saya dipanggil Quina. Pertama-tama, saya mau berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Dan teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu buat dengerin presentasi saya. Hari ini saya mau mempresentasikan sesuatu yang menurut saya menarik banget, yaitu tentang pengembangan dan pemasaran kue kering yang berkaitan dengan pengembangan dan riset bisnis saya. Kenapa ini penting? Karena karena saya banyak banget peluang, karena sekarang banyak banget peluang buat jadi wirausaha, apalagi di bidang kuliner yang nggak pernah sepi peminat. Di sini saya bakal cerita gimana usaha kue kering saya berkembang, serta strategi pemasarannya, sampai cara distribusi biar makin banyak pelanggan yang bisa menikmati produknya. Pertama, tentang pengembangan usaha. Kenapa harus mengembangkan usaha? Kalau bisnis nggak berkembang ya bakal gitu-gitu aja dan bisa kalah saing dengan usaha yang lainnya. Makanya pengembangan usaha itu penting banget dalam usaha kue kering ini. Dalam usaha ini aku melakukan beberapa inovasi, seperti yang pertama, penambahan varian jenis kue, biar pelanggan nggak bosan. Yang kedua yaitu pemakaian bahan premium, supaya rasa lebih enak dan beda dari yang lain. Yang ketiga, perbaikan kemasan atau upgrade kemasan biar lebih menarik dan nggak kalah sama produk yang lain. Siapa sih target pasarnya? Yang pertama, anak sekolahan dan mahasiswa, karena namanya anak muda juga pasti suka cemilan yang simpel dan murah. Yang kedua yaitu ibu-ibu dan guru yang sering beli buat stok di rumah atau buat acara. Yang ketiga, pembelian online, karena banyak banget yang lebih suka beli lewat online, kayak Shopee atau Instagram seperti itu. Gimana sih cara pemasarannya? Yang pertama dengan
promosi digital, bisa lewat Instagram atau TikTok, bisa lewat WhatsApp bisnis, Shopee Marketplace, atau iklan berbayar. Yang kedua, bisa pemasaran secara langsung seperti jualan di sekolah, kantor, atau ikut bazar, event, komunitas, dan sistem taster. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan program promo dan loyalitas kayak diskon pelanggan setia, diskon bundling, paket bundling, atau promosi pada saat lebaran atau hari-hari yang spesial. Lanjutnya, Bu. Gimana sih biar kita bisa meningkatkan produksi dan distribusi secara lancar? Untuk yang produksi, gimana sih kita bisa mempercepatnya? Yang pertama dengan menambah tenaga kerja dan alat produksi biar nggak keteteran atau kalau pesannya lagi naik. Yang kedua bisa dengan bikin proses dan produksi lebih efisien, jadi nggak buang waktu banyak bahan. Yang ketiga, standarisasi kualitas, biar semua produk yang dijual rasanya tetap enak dan sama. Terus, gimana untuk cara mendistribusikan produk secara efektif? Yang pertama, kerjasama toko dan warung, biar semakin banyak tempat yang jual produk kita. Yang kedua, menggunakan sistem pre-order, supaya produksi bisa lebih terencana dan nggak banyak stok yang mubazir. Yang ketiga, gunakan jasa ekspedisi, biar produk bisa dikirim ke lebih banyak daerah dengan cepat dan aman. Strategi finansial, gimana kelola keuangan biar usaha tetap bertahan. Kalau bisnis tuh bisa rugi kalau keuangan tuh nggak dikelola dengan baik, makanya saya menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, investasi bahan baku yang berkualitas, biar produk itu tetap bagus dan pelanggannya puas. Biasanya kalau menggunakan produk yang berkualitas itu rasanya berbeda. Yang kedua, catat semua pemasukan dan pengeluaran, bisa agar kita tuh tahu gimana sih untungnya kita, gimana sih kita rugi gitu. Terus yang ketiga, diversifikasi produk supaya lebih banyak pilihan buat pelanggan. Yang keempat, mengalokasikan sebagian keuangan untuk ekspansi usaha, biar usaha tetap bisa jalan meskipun ada masa sepi pembeli. Kesimpulannya, jadi dari presentasi ini ada beberapa hal yang penting buat dipahami. Yang pertama, inovasi produk itu wajib biar pelanggan tuh nggak bosan dengan apa yang kita jual dan promosikan ke mereka. Yang kedua, pemasaran digital dan offline harus digabung supaya jangkauannya semakin luas, karena sekarang di era sekarang rata-rata orang lebih milih digital ya yang buat jualan karena lebih mudah sampai ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, produksi dan distribusi yang lancar bikin usaha lebih profesional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah banyak ini ya tanggapan di kolom chat. Wah, keren banget presentasinya. Bikin sendiri atau pakai ini Kak? Ini ya, pakai template nih. Gabungan. Oh, gabungan. Oke, baik. Jadi dari template kemudian ditambah sesuai dengan tema yang akan disampaikan gitu ya. Keren, Kak Kwina. Baik. Masya Allah, boleh dong Kak Kwina menyalakan kameranya biar teman-teman tahu nih
Kak Kuina ini yang mana ya? Sebentar. Baik, teman-teman, selain komentar atau tanggapan mengenai PPT-nya yang oke banget itu ya, adakah pertanyaan untuk Kakak Queen? Adakah yang bertanya? Mungkin dari ini kakak-kakak admin, ada yang tertarik bertanya ini? Ini Bu Enda ada yang bertanya di kolom chat ya Bu Enda. Oh, di kolom chat. Oke, Ya, dari baik. Kak Oh iya. Naila. Ya, Kak Naila bertanya, pakai aplikasi apa nih Kak ngedit gambarnya? Ngedit gambar apa ya? Yang buat Yang- presentasi tadi Kak? Pakai Canva. Oh, digunakan ini ya Canva ya? Ya. Di Canva banyak sekali ya. Sudah ada elemen-elemen yang asal pinter pakai keywordnya. Nah, nanti teman-teman bisa. Yang lainnya, adakah pertanyaan yang berkaitan dengan isi risetnya Kak Queen? Belum ada ya? Oke Bu, Zaki Bu. Kenapa? Kak Zaki mau bertanya? Kan itu proyeknya Boleh, dibuatnya di aplikasi Canva kan Bu? Ya, bahasa Canva kan Iya. Kak Kwina. Itu aplikasi Canva-nya pakai Canva Pro atau tidak? Enggak sih, nggak pakai Canva Pro. Jadi pakai yang gratisan. Bisa nih Kak Zaki. Terima kasih Kak Kwina. Sudah cukup? Oke, baik. Rupanya yang jauh lebih menarik untuk adik-adik gitu ya. Ini kan kelas 6 nih ya tadi yang nanya ya. Lebih ke tampilan dari presentasinya Kak Quina. Wah, keren gitu ya. Untuk muatan risetnya sendiri sepertinya teman-teman ini ya masih belum muncul pertanyaan nih. Oh, ada ternyata di kolom chat, ada lagi. Kakak suka buat kue dari kecil ya Kak? Boleh Kak. Kalau buat kue itu dari zaman COVID. Dari tahun 2020 berarti. Iya, dari Itu kelas berapa itu Kak Quina? kelas berapa ya? SMP ya? Paket B ya? SMP. Oke, berarti dari SMP ya Kak Naila ya? Ada yang tertarik untuk order ini sudah senyum-senyum. Gimana Kak cara ordernya? Langsung dari PIC kelas ini. Mau borong kayaknya. Mau dibuka di sini atau nanti mau wapri aja nih Kak Quina? Bisa di WA yang saya WA ke Bu Yumna. Oke. Oke, siap Mbak Firna. Nanti kalau ada yang mau pesan di Bu Yumna yang sampaikan ya. Terima kasih banyak Kak Oke. Firna. Baik. Nah, Kak Quina bisa jadi ada teman-teman yang lain yang tertarik nanti pengen lihat katalognya mungkin apa kue keringnya Kakak Quina ini apa aja. Nah, boleh nanti kirimkan link di kolom chat ya, boleh ya. Jadi siapa tahu ada yang tertarik, boleh lihat-lihat dulu. Nanti kalau ternyata ada yang cocok gitu ya, yang disukai mungkin bisa hubungi Kak Quina. Demikian mungkin ya. Baik, untuk Kak Quina, terima kasih sudah melakukan presentasi, sudah hadir. Sebelum ditutup, Bu Endah minta Kak Quina berikan 1 atau 2 kalimat semangat untuk teman-teman. Semangat ya yang teman-teman yang kelas 9, kelas 6, kelas 12 terutama yang mau UTBK dan mungkin mau keluar negeri, semangat ujiannya, belajarnya. Mudah-mudahan masuk sesuai yang diinginkan. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Kakak Quina. Baik, Alhamdulillah.
presenter yang pertama hadir dan sudah menyampaikan hasil risetnya. Kemudian Bu Indah lanjut, kita ke presenter yang kedua. Ini ada masih dari kelas 12 HST, ya, ada Kak Randu Nadesda Arya Putra. Dengan judul risetnya, riset dan produksi jamu herbal lokal. Wah, ini kearifan lokal nih Kak Randu. Tadi sekilas Bu Indah lihat ada di room ya. Gimana nih? Iya, sudah. Baik, Kak Randu, boleh siap untuk presentasi langsung? Paling ini Bu, saya minta biar saya bisa share screen, atau mungkin dari Bu Yumna atau Bu Ade bisa bantu share. Jam tugasnya masih sama ya Kak Andri? Iya. Deg-degan sih Bu. Deg-degan nggak apa-apa. Boleh dimulai saja, Kak. Bismillah dulu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan Ibu yang ada di sini karena sudah menyempatkan waktunya sampai jam segini ya. Saya juga terima kasih sama Bapak Ibu tutor yang sudah menjadikan riset saya jadi pilihan salah satu yang terbaik, jadi saya bisa menyampaikannya di perayaan belajar kali ini. Oke, sebelum kita mulai saya mau perkenalan, tapi perkenalannya biar nggak selek gitu, biar kita asik. Saya mau perkenalan pakai pantun teman-teman. Tapi saya minta bantuannya ya. Jadi teman-teman jangan lupa bilang cakepnya ya teman-teman ya, tolong. Oke, ini tolong biar nggak garing ya. Jadi cakep gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Perkenalkan, saya Randu Nadesda Arya Putra dari kelas 12 HST. Lay. Oke. Masya Allah. Oke. Maaf teman-teman ya, saya terlalu excited emang karena ini ya, maaf. Oke, langsung. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang seru dan insya Allah bermanfaat, yaitu riset saya yang berjudul Riset dan Produksi Jamu Herbal Lokal. Seperti yang kita tahu, jamu adalah warisan budaya Indonesia yang gak cuma enak, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, sayangnya jamu itu masih dianggap kuno dan kurang menarik, terutama buat anak muda gini ya, kayak Gen Alpha gitu, kayak apaan jamu, atau mungkin ada yang nggak tahu gitu kan ya. Nah, riset saya ini mencari cara agar jamu itu tetap eksis, berkualitas, dan bisa bersaing di pasaran dengan pendekatan yang lebih modern. Nah, Bu, setelah slide-nya tetap di situ ya, jangan berubah, oke? Jamu itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita ya teman-teman. Terbuat dari bahan alami seperti kunyit, jahe, dan temulawak. Jamu juga terbukti bermanfaat untuk kesehatan kita. Bahkan ya, saat pandemi COVID-19, jamu itu menjadi primadona karena dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kayak misalnya COVID gitu kan, ada manusia, ayo kita serang, gitu. Terus ada orang, apa? 19, tidak, aku takut. Oh iya, aku ada jamu. Dia minum jamu. Aku kuat. Sini COVID. Iya, COVID. Apa? Dia minum jamu. No, tidak, aku tidak bisa melawannya. Gitu. Ya itu contoh aja ya teman-teman ya, contoh gitu mah. Nah, tapi teman-teman ada masalah. Produksi jamu itu masih pakai cara tradisional dan strategi pemasarannya juga perlu ditingkatkan. Kalau teman-teman sadar ya, jamu itu tuh masih kayak dijualnya pakai dorongan gerobak, kalau enggak kayak yang digendong gitu. Terus jamu gitu. Dijualnya kayak gitu kan teman-teman ya, mungkin yang di depan teman-teman di depan rumah atau yang lewat di depan rumah gitu kan. Jamu gitu. Nah, karena itu saya melakukan riset untuk mencari solusi agar jamu bisa lebih diterima, terutama oleh generasi muda tanpa kehilangan esensi dan manfaatnya. Ya. Tolong slide selanjutnya Ibu. Nah, di situ tepat sekali.
Nah, dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penting. 1. Bagaimana karakteristik dari bahan-bahan tersebut yang mendukung manfaat kesehatan dalam jamu? 2. Bagaimana proses sederhana pembuatan jamu herbal lokal dapat dirancang agar menghasilkan produk yang konsisten? 3. Sejauh mana sih minat masyarakat terhadap jamu herbal lokal sebagai minuman kesehatan? Nah, teman-teman kita langsung masuk ke rumusan masalah yang pertama. Next slide tolong Ibu. Nah, terima kasih. Setiap bahan dalam jamu itu punya manfaat yang luar biasa, teman-teman. Contohnya nih, di sini ada kunyit yang nama lainnya itu nama ilmiahnya ya, Curcuma longa gitu ya. Dia itu bisa tapi memiliki antioksidan yang tinggi dan juga bagus untuk daya tahan tubuh dan pencernaan. Next slide. Gimana? Kagak ganti. Ibu tolong slide selanjutnya. Nah, situ. Cepat sekali. Terus ada jahe. Nama lainnya tuh Zingiber officinale. Asik. Itu bisa membantu menghangatkan tubuh, melancarkan pencernaan dan mengurangi mual. Kalau teman-teman tahu ya jahe itu yang kalau misalnya kalian minum terus tenggorokannya itu kebakar gitu. Gitu kayak panas gitu di tenggorokan. Iya enggak? Kalau teman-teman yang suka minum jahe tahu dah itu tenggorokan tapi enak anget gitu. Terus ada lagi temulawak namanya Curcuma santoriza. Terus itu juga baik untuk kesehatan hati dan meningkatkan nafsu makan. Nah, terus next slide Ibu, ada yang terakhir, contoh terakhir. Next slide. Mana? Belum. Oke, kita tunggu teman-teman. Ya, 3, 2. Oke, sudah, terima kasih Bu. Yang terakhir ini contoh terakhir aja teman-teman ya. Itu ada asam jawa namanya Tamarindus indica. Nah, itu bisa memberikan sensasi segar dan bantu melancarkan pencernaan. Sama ya berarti kayak ini. Kayak kunyit. Bisa tuh. Nah, Ibu tolong next slide. Di rumusan masalah yang kedua. Bagaimana proses sederhana pembuatan jamu herbal lokal dapat dirancang agar menghasilkan produk yang konsisten? Gimana sih Bang caranya Bang? Nah, caranya yang ini teman. Caranya dengan memilah dan memilih bahan baku yang berkualitas. Terus melakukan riset tentang kandungan apa saja yang ada di dalam bahan baku pembuatan jamu tersebut gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya nih orang sakit gini nih, misalnya pusing atau apa. Oh, kasih jamu ini, jamu apa gitu misalnya. Nah, terus dan juga tentunya kita harus menggunakan takaran yang tepat untuk setiap bahannya agar tetap konsisten. Bayangin nih kalau teman-teman bikin nih jamu nih. Misalnya saat jamu jahe, masukin 1 jahe. Terus udah buat minum. Oh, ini udah pas di tenggorokan, nggak terlalu pedas. Terus teman-teman nggak konsisten. Pas bikin keduanya, jamunya 2 dah. Terus dicoba, aduh aku kebakar soalnya pedas banget gitu. Nah, makanya itu pentingnya konsisten juga dalam takaran. Jadi kalian harus buatnya harus konsisten dan catat ya kalau bisa. Jadi teman-teman takarannya kalau selanjutnya mau buat lagi, jadi udah tahu bisa pas gitu. Langsung Ibu ke slide ini rumusan masalah ketiga. Tolong. Mohon maaf. Ya belum muncul. 3, 2. Sudah, terima kasih. 3. Sejauh mana sih minat masyarakat terhadap jamu herbal lokal sebagai minuman kesehatan? Nah, minat masyarakat terhadap jamu itu sebenarnya cukup tinggi, teman-teman. Apalagi tuh setelah pandemi. Tapi ada tantangan. Kayak anak muda kurang tertarik karena rasa pahitnya gitu kan. Anak muda tuh kayak pahit, aku lebih suka gula, aku mau manis, tolong, aku mau manis, apa itu pahit gitu kan. Kalau anak muda mah manis ya kan, boba segala macam gitu kan. Terus yang kedua, produk jamu masih belum cukup dikenal di kalangan tertentu gitu teman-teman. Ya karena itu tadi, karena memang promosi jamu tuh masih kayak ya lewat dorongan tadi, terus digendong kayak tadi. Jadi mungkin belum ada sampai kayak orang luar tahu bahwa Indonesia tuh punya jamu loh teman-teman gitu. Nah, solusinya gimana?
Solusinya adalah dengan mengedukasi manfaat jamu itu apa aja, terus menginovasi rasanya, dan promosi melalui media sosial agar lebih banyak orang tertarik mencoba. Nih teman-teman, kalau misalnya inovasi rasa, di sini siapa yang tahu kalau misalnya ada yang namanya jamu buyung upi, teman-teman? Buyung upi, siapa yang tahu teman-teman? Buyung upi. Buyung upi itu teman-teman, itu tuh dia menginovasikan rasa jamu tuh banyak teman-teman. Itu enak banget, asli dah. Jadi apa sih inovasinya bang? Nih inovasi rasanya tuh ada dia bisa membuat jamu tuh jadi ada rasa coklat, rasa stroberi, rasa anggur, rasa jeruk. Asli tuh buyung upi tuh bisa banyak rasanya gitu. Nah favoritku sih biasanya minum yang stroberi ya, itu nggak tahu enak aja. Jeruk juga enak sih, tapi anggur juga enak. Coklat juga enak sih sebenarnya. Semuanya enak kok. Gitu ya teman-teman. Nah kita langsung ke next slide ya teman-teman. Ibu tolong. Enggak lagi. Banyak kan mundur sekali. Nah, iya benar. Terima kasih Ibu. Maaf ya repotin. Oke, jadi di sini teman-teman di resep ini saya sudah membuat proses pembuatan jamu. Nah, saya ini buat dua. Yang pertama ada jamu kunyit asam dan satu lagi itu jamu jahe. Nah, yang kalau jamu kunyit asam ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Cara membuatnya, kalian pertama persiapkan bahan-bahan tuh ada kunyit, gula merah, asam jawa, 1 liter air, dan garam. Gimana? Mudah kan? Garam di rumah ada dong, 1 liter air ada dong, kunyit bisa di pasar, gula merah bisa di pasar, asam jawa juga dong. Nah gitu kan, jadi mudah gitu dapetin. Teman-teman, lanjut ya teman-teman. Ibu tolong ini lanjut ke slide selanjutnya. Aduh, belum muncul. Nah, nih teman-teman, ini cara membuatnya ya. Jadi pertama kalian cuci kunyitnya terlebih dahulu. Setelah dicuci kalian parut. Oke, kalau sudah diparut, rebus air hingga mendidih. Habis itu baru masukin kunyit yang tadi sudah diparut. Setelah itu sambil menunggu rebusan kunyit tadi, kita larutkan asam jawa dengan air. Karena kalau asam jawa kalian mau ngelepas pakai tangan, boleh aja, tapi coba deh asam jawa kalian lepas pakai sumpil, susah banget, kayak lengket banget. Nah, makanya jadi pakai air hangat gitu teman-teman biar cepat larut. Nah, kalau udah larut, masukin asam jawa tadi yang sudah dilarutkan ke dalam rebusan kunyit yang tadi kita rebus. Habis itu kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, langsung disaring terus masukin ke dalam kemasan. Nah, Ibu, next slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini jamu kunyit asam yang sudah saya kemas dalam botol. Ini juga salah satu inovasi saya menurut saya ya, karena kalau teman-teman lihat juga, kalau jualan jamu tuh biasanya kalau misalnya nggak pakai plastik, pasti pakai gelas minumnya ya gak? Kalau pakai plastik tuh biasanya teman-teman tuh kan dikasih plastik terus kalian balik, terus ujungnya kalian gitu ya gak? Terus ya kan relate dong gitu. Nah makanya saya di sini berinovasi memakai botol. Insya Allah ya semoga ada yang tertarik gitu kalau misalnya saya buat dengan botol, dan saya jual ini per botolnya itu 10.000. Next slide, kita masuk ke jamu jahe teman-teman. Kurang lebih bahan-bahan dan cara pembuatannya nggak jauh beda ya. Di situ ada jahe, gula merah, daun pandan, 1 liter air, dan garam. Next lagi. Lihat teman-teman, gampang kan tuh, cuma ada 4 foto. Karena emang lebih mudah teman-teman buatnya. Pertama kalian geprek jahenya dulu. Dicuci nggak ya? Kemarin dicuci nggak sih? Ya dicuci lah, kalau biar lebih bersih ya. Dicuci terus digeprek jahenya, terus kita rebus air hingga mendidih. Terus kita masukin jahe yang sudah digeprek tadi, gula merah, daun pandan, dan sejumput garam. Jangan semuanya ya teman-teman, nanti asin banget jadi kagak minuman asin kan gak enak. Nah kenapa gampang? Karena kalau kalian teman-teman lihat, itu langsung semuanya dimasukin dalam satu panci, langsung kayak kita geprek jahe yuk, udah terus udah langsungnya semuanya dimasukin, gampang kan? Udah dah. Nih teman-teman tinggal saring. Tunggu 30 menit lagi dulu sama kayak tadi. Kalau misalnya udah, kita tunggu 30 menit. Setelah 30 menit disaring terus langsung masukin ke dalam kemasan. Next slide. Nah, ini jamu jahe yang sudah dikemas dalam botol. Dan saya juga jual dengan harga 10.000 ya teman-teman per botolnya. Oke lanjut. Nah, pemasaran.
seperti yang teman-teman lihat, seperti yang teman-teman lihat, nah berikut pemasaran yang dipromosikan melalui status WhatsApp. Ini adalah salah satu cara saya agar jamu itu lebih dikenal di khalayak luar gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau di luas lagi ya, sampai luar negeri, teman-teman itu bisa jualnya lewat Instagram, lewat TikTok, lewat YouTube, itu bisa teman-teman. Jadi kan kalau TikTok atau Instagram kan orang luar bisa ngeliat kan postingan ini dari luar negeri, dari luar di mana gitu kan bisa. Nah itu teman-teman bisa juga jual lewat sosial media yang lain. Nah, next slide. Nah, dari riset ini ada 3 poin utama yang bisa saya simpulkan. Pertama, bahan herbal lokal memiliki manfaat luar biasa dan bisa dijadikan jamu yang berkualitas tinggi. 2, proses produksi jamu bisa dibuat lebih sederhana tapi tetap konsisten kualitasnya. Kayak tadi ya, bahan-bahannya gampang didapat, terus alat-alat peralatannya juga bisa yang udah ada di rumah gitu. Dan yang ketiga, minat masyarakat cukup besar, tapi butuh pendekatan pemasaran yang lebih efektif agar jamu lebih dikenal dan diterima luas ya gitu teman-teman. Nah, jadi harapannya riset ini bisa membantu jamu tetap eksis dan semakin banyak yang mengonsumsi jamu herbal lokal. Nah, itu tadi teman-teman presentasi saya tentang tentang jamu herbal lokal. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih mengenal serta mencintai produk lokal kita, teman-teman. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab kalau saya bisa jawab. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ternyata Bu Ina baru lihat ya sisi lain dari Kak Randu ya. Kayaknya jadi calon-calon entertainer ini. Ngapain Ya. Bu? Menyampaikannya itu loh ya. Jadi bahasanya itu menarik untuk diikuti. Bisa jadi ada kemampuan skill entertainingnya mungkin perlu diperdalam juga nih Kak Randu ya. Baik, Masya Allah. Anak muda, laki-laki, kemudian mengangkat topik risetnya mengenai jamu herbal lokal. Ini tentu jadi sesuatu kekuatan ya. Bayangkan kalau ada di luar sana ada randu-randu yang lain dengan concernnya gitu ya. Yuk, gimana cara kita untuk mengangkat jamunya supaya jamu kekayaan Indonesia ini juga bisa disukai oleh generasi alfa ya tadi ya. Gimana tadi gayanya kalau jamu kayaknya punya ciri khas Gitu udah Bu, latihan kalau di di rumah depan Kak. rumah sini mah gitu. Jamu gitu dijual. Oh gitu ya. Masya Allah. Baik. Jadi ini memang harapan Bu Endah ya. Pada saat baca hasilnya Kak Randu ini, Bu Endah sangat berharap jangan berhenti sampai di kelas 12 semester genap ini. Habis perayaan belajar terus udah nih Kak Randu lupa gitu ya. Jamu itu yang gimana sih, lupa gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa ada tindak lanjutnya gitu ya. Kalaupun toh tidak dikerjakan sendiri gitu ya, karena sudah punya mungkin ada bidang yang lain yang ditekuni sama Kak Randu, bisalah nanti ikut berkolaborasi dengan para penjual jamu gitu ya, nanti gimana nih bisa sharing gitu ya. Ini ya harapan Bu Endah ya, jadi jangan udah selesai riset genap udah dapat nilai gitu ya, udah di perayaan belajar udah selesai. Nah, harus dilanjutkan misinya Kak Randu supaya jamu ini next levelnya bisa menyentuh generasi alfa. Itu ya. Di kolom chat nggak ada pertanyaan untuk Kak Randu. Ada yang mau bertanya nggak? Kayaknya udah jelas sekali ya penyampaiannya gitu ya. Zaki Bu. Zaki Bu. Kak Zaki mau bertanya boleh. Silakan Kak Zaki. Bentar Bu. Jadi gini, Kak Randu, aku panggilnya Kak Randu ya. Pas resep yang Kak Randu kasih tahu tentang pembuatan jamu itu kan ada yang nama bahannya itu asam Jawa. Nah, yang saya tahu itu cuma
gula Jawa atau gula merah Kak Randu. Saya tinggalnya bukan di Pulau Jawa tapi di Pulau Sulawesi ini. Nah, bisa dijelaskan tidak itu asam Jawa itu seperti apa sih? Mohon izin ya Bu, mungkin langsung saya jawab ya. Silakan. Jadi tadi Kak siapa namanya? Zaki. Zaki. Kak Zaki gak tahu asam Jawa ya. Mungkin kalau misalnya biar lebih mendetail lagi, kalau Kak Jawa Kak Jawa kan Kak Zaki mau tahu asam Jawa itu seperti apa, bisa search di internet. Tapi kalau asam Jawa itu warnanya coklat, ada bijinya, terus lembek gitu. Tapi kalau mau dikelupas dari bijinya tuh lengket banget. Ya mungkin gitu ya. Kalau misalnya mau lebih tahu mendetail tentang asam Jawa bisa langsung di search di internet mungkin. Baik, satu lagi nih Kak, satu lagi nih Kak Randu, boleh Satu enggak? lagi, silakan. Boleh. Silakan. Ini pas saya dengar Kak Randu temanya itu tentang jamu, wah saya langsung semangat karena saya mau minta kata-katanya Kak Randu untuk teman-teman aku yang nggak suka dengan jamu. Katanya jamu itu pedes, jamu itu pedes terus asem banget katanya kayak gitu. Jadi tolong kata-katanya biar biar dia mau minum jamu. Oke, kata-katanya ya. Singkat saja. Nih ya. Tadi saya udah bilang ada namanya jamu buyung upi, teman-teman. Itu jamu buyung upi tuh serius deh, nggak asem, itu banyak rasanya, itu boleh dicoba. Tapi emang buat anak kecil saya nggak tahu itu untuk umur berapa. Tapi kalau yang nggak suka jamu itu bisa cobain dulu pertama, karena ada rasa anggurnya, ada jeruk, ada coklat, ada terus ada rasa stroberi juga. Nah itu mungkin salah satu jamu yang bisa dibilang nggak terlalu asam atau manis gitu ya. Jadi buat teman-temannya Kak Zaki bisa cobain aja buyung upi gitu. Mungkin di internet kayaknya udah ada yang jual deh di Tokopedia atau platform lainnya gitu. Oh iya, satu lagi tadi yang asam Jawa dari karena kamu nggak tinggal di Jawa gitu ya. Setahu aku asam Jawa nggak di Jawa deh kayaknya. Asam Jawa di mana sih? Di mana aja ada tahu, cobain deh. Kamu ke pasar deh, terus beli asam Jawa. Ada tahu, coba tanyain. Serius nggak di Jawa doang. Keren. Oke, Kak Zaki, mantap. Udah paham gitu. Baik. Terima kasih Kak Zaki. Betul ya. Ini hanya namanya saja asam Jawa. Tapi dia ada kok di mana-mana gitu ya. Bu, tadi saya tanya kayak gitu karena saya kira asam Jawa itu ada nama lainnya, kayak gula Jawa itu kan nama lainnya gula merah kan. Saya kira asam Jawa itu ada nama lainnya juga. Bisa jadi di daerah-daerah tertentu ada ya sebutan khusus untuk asam Jawa gitu ya. Tapi intinya sih sama ya. Biji asam ya. Jadi itu kan diambil dari pohon asam ya. Buahnya itu kalau Bu Endah bilang bentuknya sekilas seperti kacang tanah, tapi dia ukurannya besar. Nah, kalau kacang tanah itu dalamnya keras. Nah, kalau si asam itu kalau sudah matang dia akan lengket, betul tadi disampaikan Kak Randu. Ya, warnanya coklat dan asem banget rasanya ya. Nah, gitu ya. Terima kasih Kakak Zaki sudah bertanya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ada mau nanya Bu. Oh, Kak Adam. Baik, silakan Kak Adam. Ya, Assalamualaikum Kak Randu. Ya, waalaikumsalam. Kenapa kita kayak harus nambahin garam gitu ke jamunya? Kalau misalnya nggak ada garamnya, gimana rasanya? Silakan. Oh iya, jadi kenapa harus nambahin garam? Sebenarnya nggak harus tambahin garam juga nggak apa-apa, tapi garam itu cuma buat menambahkan rasa gurih di jamunya aja sih Kak. Itu. Jadi kalau nggak mau pakai garam pun nggak masalah, tergantung selera gitu. Sama satu lagi,
Eh, tadi kan kalau misalnya tamarin itu kan lengket-lengket. Nah, itu cara lepasin bijinya apa? Yang bagian yang lengket atau yang diperlukannya itu dari bijinya gimana? Apakah direbus Nah, atau cara dilepas sendiri? nah iya direbus bisa karifat ya. Atau direndam di air hangat gitu. Kalian ngerebus dulu air gitu. Terus nanti udah lumayan hangat baru dimasukin nanti asam jawanya terus diaduk-aduk nanti lama-lama dia larut sendiri. Kalau mau pakai hangat pasti lengket banget, Bro. Nah, air biasa juga bisa ya. Gitu, karifat. Baik, terima kasih ya. Baik. Demikian ya Kak Adam ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, sepertinya untuk Kak Randu, Masya Allah banyak sekali yang tertarik. Jadi misinya sudah mulai terlihat ini. Ini tadi kelas 6 nih yang bertanya. Jadi sudah mulai ada ketertarikan ya. Semoga nanti ke depan lebih banyak lagi generasi alfa yang benar-benar bisa mencintai jamu. Oh, mencintai jamu. Memang konsumsi jamu dengan senang hati gitu ya. Baik Kak Randu, untuk penutup Bu Enda berikan waktu 1 atau 2 kalimat sebagai penutup. Mungkin pesannya untuk teman-teman, silakan. Mungkin kalimatnya sama kali ya untuk jangan sama, bedain. Jadi mungkin gini, tetap terus semangat, terus berinovasi buat teman-teman ya untuk memajukan 2025 ya. Bukan, Indonesia Emas 2000 itu 2045 ya teman-teman. Jadi terus berinovasi gitu, apalagi buat yang kuno yang mungkin sudah dianggap kuno, yang sudah lama ditinggalkan di Indonesia, diinovasikan agar bisa terlihat lebih modern dan lebih diterima di halayak. Terus juga buat teman-teman yang kelas-kelas akhir, semangat belajarnya, ujiannya, terutama yang kelas 12 ya, yang mau ke perguruan tinggi, semoga kita dimudahkan, semoga yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, mau kemana gitu perguruan tingginya, semoga bisa terwujud. Baik, gitu aja Bu kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Randu untuk pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya ini ya. Oh iya, tambahan lagi nih, Bu Enda punya sesuatu buat Kak Randu. Kalau tadi Kak Randu bilang, oh kayaknya nggak ada nih yang jualan jamu dengan sesuatu yang menarik gitu ya. Bu Enda pernah baca berita atau ada informasi ada kafe jamu di Indonesia. Coba dicari seperti apa konsep kafe jamu tersebut. Jadi mungkin nanti bisa kolaborasi nih sama Kak Randu untuk mengembangkan bagaimana jamu bisa naik kelas gitu ya. Itu sedikit tambahan biar makin apa ini gitu ya, kafe jamu yang seperti apa gitu ya. Terima kasih Kak Randu dan juga teman-teman yang sudah menyimak dengan bersemangat semuanya. Bu Enda izin lanjut ya. Bu Enda izin lanjut dengan presenter yang ketiga. Sekarang giliran Jamu, Kak. Ada pernah ketemu apa nih Kak Adam? Ketemu kafe jamu, pernah ke kafe jamunya juga di Tawangmangu. Oke, baik. Boleh nanti ngobrol sama Kak Randu ya. Kasih bocoran di sini nih Kak ada kafe jamu. Nah, biar nanti bisa kita saling menyebarkan ya. Oh, ternyata sudah ada juga yang berusaha menghadirkan jamu dengan konsep baru yang kekinian sehingga generasi muda itu bisa mengenali, minimal tahu, kenal, nanti siapa tahu bisa nyoba dan akhirnya bisa terus mengkonsumsi gitu ya. Jadi kearifan lokal, kekayaan dari kuliner Indonesia dari sisi jamu ini nggak akan habis gitu ya, nggak terputus nanti. Terima kasih Kak Adam informasinya. Bu Ina lanjutkan ke presenter yang ketiga. Ini sudah ada dari kelas 12 reguler ya, 12 reguler dengan Kak Mirza Hurin. Kak Mirza Hurin melaksanakan riset dengan judul pengaruh penambahan santan gam terhadap karakteristik roti gluten free. Jadi ini risetnya berhubungan dengan kewirausahaan. Baik, Kak Hurin. Halo Bu. Baik, Kak Hurin sudah hadir. Nah, sudah nyalakan kamera juga. Boleh. Untuk presentasinya boleh dimulai
langsung Kak Hurin Oh iya, udah baik. jadi presenter. Sebentar di-share dulu. Baik. Sudah terlihat? Masih proses Kak. Oke, sudah. Baik, silakan Kak Hurin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati tutor-tutor yang hari ini datang, khususnya untuk Bu Enda selaku tutor pembimbing riset saya baik di kelas 2 baik di semester 1 maupun semester 2 ini. Yang saya hormati Bu Yumna selaku MC pada hari ini, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman peserta didik PKBM Generasi Juara ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil riset saya di semester 2 ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya sayang. Nama saya Mirza Hurin Alifah, biasa dipanggil Mirza. Saya dari kelas 12 reguler PKBM Generasi Juara. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul pengaruh penambahan santan gam terhadap roti bebas gluten atau roti gluten free. Karena waktu terus berjalan, seperti episode One Piece yang terus berjalan tanpa tahu endingnya kapan. Mari kita mulai ya teman-teman. Jadi di presentasi kali ini akan terbagi menjadi 5 segmen. Yang pertama kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi menjadi 3 lagi teman-teman. Yang pertama kita mulai dari latar belakang. Gluten, pasti teman-teman pernah mengenal kata gluten ataupun hanya mendengar saja. Gluten itu sangat berperan penting dalam proses pembuatan roti teman-teman. Karena gluten berperan penting dalam proses pembentukan elastisitas dan kekenyalan roti, sehingga roti yang dihasilkan memiliki struktur yang kokoh dan menghasilkan kualitas roti yang baik. Nah, maka dari itu banyak roti gluten free membutuhkan peran pengganti gluten ini, karena kan dibuatnya roti gluten free ini karena ada suatu alasan, misalnya orang itu intoleran terhadap gluten. Nah, makanya banyak resep roti bebas gluten yang menggunakan zat pengental pengganti gluten ini. Salah satunya ialah santan gam. Nah, santan gam dikatakan dapat menyerupai sifat gluten, sehingga roti yang dihasilkan itu mirip dengan roti yang bergluten. Nah, tetapi jika kita telusuri lebih lanjut, banyak juga resep roti bebas gluten yang tidak menggunakan santan gam ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, melihat pengaruh santan gam terhadap roti bebas gluten. Yang kedua, membandingkan karakteristik roti yang diberi santan gam dan tidak. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa pengaruh tambahnya santan gam terhadap adonan roti? Bagaimana perbedaan Bagaimana perbedaan tekstur roti bebas gluten yang diberi santan gam dan tidak? Yang terakhir, apakah zat pengental sangat penting untuk membentuk tekstur roti gluten free yang bagus? Kita lanjut ke segmen yang kedua, yaitu teori. Nah, bagi teman-teman yang bertanya santan gam itu apa? Santan gam adalah zat pengental dan penstabil yang banyak digunakan dalam industri pangan. Salah satunya roti teman-teman, seperti judul riset saya ini.
Santan gam ini berasal dari bakteri yang bernama Xanthomonas campestris yang biasanya ditemukan pada sayuran hijau seperti brokoli, lobak, dan kubis. Bakteri ini memakan gula, teman-teman. Kemudian setelah dia mengonsumsi gula, bakteri tersebut difermentasikan menjadi zat berlendir. Kemudian dikeringkan dan digiling menjadi bubuk putih halus yang dikenal dengan santan gam. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, santan gam itu bentuknya bagaimana sih? Nah, santan gam ini bentuknya bubuk putih ini, teman-teman, bubuk putih biasa. Kalau misalnya ini, kalau gambar yang kedua ini mungkin salah satu contoh merek santan gam ini, teman-teman. Nah, kemudian sedikit sejarah tentang santan gam. Santan gam ditemukan pertama kali pada tahun 1950-an. Ditemukan oleh ahli kimia Departemen Kesehatan Amerika Serikat bernama Alan Jaynes bersama timnya. Kemudian, pada tahun 1960-an, dimulai produksi santan gam dalam skala komersial oleh Kelco Corporation. Lalu, pada tahun 1969, FDA atau Food and Drug Administration menyetujui penggunaan santan gam dalam makanan sebagai penstabil dan pengental. Makanya, mungkin sekarang kita sudah bisa melihat santan gam ini tersebar luas di pasaran sana, gitu. Kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, untuk pengumpulan data akan dibuat, untuk pengumpulan data, saya membuat 2 buah produk. Nah, produk ini adalah roti ya, teman-teman. Kedua buah produk ini dibuat dengan resep dan cara yang sama. Perbedaannya ialah satu diberi santan gam dan satu tidak. Nah, kita lanjut ke analisis data. Setelah kedua produk selesai dibikin, maka akan diteliti dibandingkan dari segi karakteristiknya. Nah, karakteristiknya ini bisa berupa tinggi, rongga, dan lain-lainnya, gitu. Nah, kita lanjut ke hasil penelitiannya. Nah, untuk karakteristik yang saya ambil itu akan terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada adonan roti. Nah, adonan roti ini ya dari yang adonan yang bersantan gam ini, dia teksturnya lebih kental, teman-teman. Mirip dengan adonan roti pada umumnya yang bergluten. Sedangkan adonan roti yang tidak bersantan gam, adonannya teksturnya lebih cair. Walaupun di sini kurang kelihatan ya, teman-teman, tapi percayalah, nyatanya tuh yang bersantan gam itu lebih kental, teman-teman, dan lebih bisa dipegang layaknya Play-Doh gitu. Kemudian aspek yang kedua ialah tinggi roti. Nah, kalau dari gambar ini mungkin sudah terlihat ya, teman-teman. Gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar roti yang bersantan gam. Nah, roti yang bersantan gam ini dia lebih mengembang dengan baik, sehingga memiliki tinggi yang lebih dibanding roti yang tidak bersantan gam ini, yang gambar sebelah kanan. Kemudian dari segi rongganya, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar roti yang bersantan gam, memiliki rongga yang lebih kecil daripada roti yang tidak bersantan gam yang gambar di sebelah kanan ini. Nah, untuk roti yang bersantan gam ini, dia memiliki ukuran rongga yang bervariasi ya, teman-teman. Sedangkan roti yang tidak bersantan gam ini, ukuran rongganya itu lebih besar, dan ukuran setiap rongganya itu, bentuk setiap rongganya itu lebih merata dan sama gitu, teman-teman. Kemudian dari segi teksturnya, roti yang diberi santan gam memiliki tekstur yang lembut dan sedikit kenyal, layaknya roti yang bergluten. Sedangkan roti yang tidak diberi santan gam memiliki tekstur yang lebih padat, sehingga saat memakannya membuat sedikit seret. Maksudnya tuh ketika kita memakannya tuh kita kayak cepat-cepat butuh minum gitu ya, teman-teman. Nah, untuk roti yang tidak bersantan gam ini menurut saya ya, teksturnya itu lebih mirip kue bolu, walaupun sedikit ya, bukan sepenuhnya seperti kue bolu, tapi mirip seperti kue bolu gitu, teman-teman. Kemudian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa santan gam memiliki peran yang cukup penting dalam membuat roti bebas gluten, baik pada adonan awal roti maupun hasil akhir roti setelah dipanggang. Dimasukkannya santan gam dapat membuat adonan lebih mengembang sempurna, sehingga roti bebas gluten ini dapat menyerupai roti yang bergluten. Nah, menurut pendapat saya pribadi, dari kedua produk yang saya bikin ini lebih enak yang mana? Saya lebih prefer ke roti yang bersantan gam. Kenapa? Karena roti ini cukup mirip dengan roti yang bergluten. Jadi, semisal saya diharuskan untuk menghindari gluten, saya tidak akan kangen dengan gluten. Seperti itu. Baiklah,
kelima segmen sudah saya sampaikan. Cukup demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan saya. Akhir kata saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaiannya yang sangat kurang. Terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan hasil riset saya ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Kak Mirza sudah hadir menjelaskan dengan roti gitu ya. Ini kalau tadi kue kering sudah ya, kue kering pertama, sekarang ke dunia perrotian nih. Wah, jadi kayaknya bakalan banyak pengusaha ini ya di kelas 12 ini ya. Oh, lengkap ya. Kue kering, kemudian jamu, kemudian dilanjutkan dengan roti ini ya. Wah, sudah kelihatan bibit-bibit dari para pengusaha yang lulusnya dari generasi juara gitu ya. Baik, Kak Mirza, risetnya ini kan kelanjutan dari riset sebelumnya ya. Betul. Oh ya, jadi kira-kira sebelum Bu Endah ke pertanyaan dari teman-teman yang lain, kira-kira dari 2 riset yang sudah dilakukan, satu catatan penting dari Kak Mirza apa nih? Jangan mudah menyerah, dan kegagalan yang kan saya emang beberapa kali tuh mengulang-ulang ya Bu, seperti yang saya suka chat Ibu itu. Nah, jangan mudah menyerah karena pasti ada peluang keberhasilan yang akan menunggu kita seperti itu. Masya Allah. Nah ini ya, jadi memang dalam prosesnya karena Kak Mirza ini intens sekali berkonsultasi, jadi setiap ada perkembangan, Bu, saya udah seperti ini, itu disampaikan gitu ya. Ini juga membuat Bu Endah sendiri meskipun tidak mengerjakan secara langsung tapi teringat gitu ya, oh perjalanan yang sudah ditempuh sama Kak Mirza mulai dari kelas 12 semester 1 sampai semester 2 ini ya, oh ternyata sudah menghasilkan sesuatu yang kalau menurut Bu Endah ini luar biasa gitu ya, karena jadi betul-betul bisa fokus di satu topik dan bisa melihat, oh ada kegagalan tapi saya akan terus gitu ya, terus berusaha mencapai tujuan. Nah, kegagalan ini tentu ada sesuatu hal yang menyebabkan. Ya, jadi dipelajari, kira-kira karena apa ya? Solusinya bagaimana ya? Ini adalah satu pelajaran yang semoga didapatkan dari proses pengerjaan risetnya. Bukan hanya Kak Mirza ya, teman-teman semuanya ya, semoga. Jadi jangan pantang. Jadi jangan menjadi akhirnya nanti, oh ini kayaknya topiknya susah nih, udah ganti aja. Nah gitu ya, jadi kalau masih bisa diupayakan, lanjutkan terus gitu ya. Cari orang-orang yang bisa membantu teman-teman menemukan nanti solusinya seperti apa. Baik Kak Mirza, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Naila. Ya, kakak buat rotinya itu sendiri ya? Yang tadi contohnya itu kayak adonannya, tinggi roti dan rongga roti. Jadi yang tadi disampaikan, ditayangkan itu apakah hasil roti buatan Kak Mirza sendiri atau seperti apa? Boleh dijelaskan kembali Kak? Ya betul Naila, saya buat sendiri. Pertama cari resep gitu, cari resep yang mungkin sesuai dengan budget saya. Nah kemudian baru dibikin gitu. Oke, baik. Jadi betul-betul eksperimen ya. Eksperimen di dapurnya Kak Mirza. Tentu tadi banyak pertimbangan. Nah, ini juga sesuatu hal yang patut diperhatikan nanti pada saat akan mengambil sebuah topik riset. Nah, jangan lupa ya dari sisi pembiayaannya seperti apa ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Baik. Ini di kolom chat ada lagi kah yang mau bertanya? Oh, ada lagi nih ini Kak Zafira. Kakak belajar membuat rotinya dari umur berapa? Kalau ditanya umur berapa sih nggak ada jawaban yang pasti. Cuman dari dulu emang suka memasak. Nah, kalau misalnya untuk belajar roti buat riset ini, nah ya paling beberapa hari sebelumnya aja ngeliat tutorial dari YouTube, dari internet gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya belum intens gitu ya, belum menekuni baking ini dari kecil ya. Mungkin berawal dari
topik riset aja, mau diangkat jadi riset gitu ya. Betul. Tapi begitu memilih, terus langsung all out gitu ya. Oh, pokoknya ini harus jadi nih nanti ini ya. Ya. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi prosesnya memang eksperimen, jadi melakukan sendiri di rumah setelah menemukan resep. Jadi Kak Mirza mencoba gitu ya, berproses mengikuti resep tersebut. Tentu karena di semester ini ingin membedakan gitu ya antara resep yang menggunakan santan gam dan yang tidak, ini bagaimana. Nah, itu yang akhirnya diamati. Gitu ya. Dan terlihat ya bahwa memang dari kalau dilihat secara, maksudnya proses pengerjaannya mungkin nggak lama, tapi penyiapannya, kemudian nanti proses analisisnya ini kan butuh waktu ya. Masaknya kan nggak lama ya, paling sehari 2 hari itu udah jadi nih. Tapi proses penyiapannya, kemudian nanti setelah dapet hasilnya, nah ini kan yang pusing-pusingnya ya di situ ya. Ini yang harus saya analisis apa, bagaimana cara menyampaikannya. Baik, terima kasih Kakak Mirza sudah berhasil menyampaikan ini wawasan baru bahwa ada satu pengganti gitu ya, pengganti gluten yang mungkin bisa digunakan nanti pada saat ada teman-teman kita mungkin yang alergi dengan gluten atau memang menghindari gluten untuk alasan kesehatan ya. Jadi sekarang kan banyak ya, oh saya nggak makan gluten, saya pilih yang lain aja seperti itu. Semoga penelitiannya Kak Mirza menambahkan sedikit gitu ya, oh ada sesuatu yang mungkin bisa diperoleh. Saya tetap bisa makan roti yang kekenyalannya nggak jauh beda dengan roti yang biasanya. Ya, terima kasih Kak Mirza untuk kehadiran dan juga presentasinya. Boleh ditutup? Adakah tambahan pesan untuk teman-teman? Intinya semangat teman-teman untuk berinovasi, jangan mudah menyerah karena suatu kegagalan. Kita hidup nih cukup lama ya untuk di dunia, masih banyak yang harus kita eksplor. Bila punya keinginan yang kuat, pasti kita bakal berhasil. Semangat teman-teman. Baik, semangat, insya Allah, amin. Ya, yang penting berusaha. Baik, Bu Endah izin lanjut ke presenter keempat. Ini presenternya dari kelas 12 reguler juga. Nah, sudah hadir ini ya, Kak Farel Matthew. Kita tunggu Kak Farel, boleh Kak Farel menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Oh ya, shalom Miss. Oke, baik. Kak Farel sudah siap? Iya Miss. Baik. Dibantu presentasi sendiri atau dibantu jadi admin kan? Miss boleh minta tolong ini ya Pak, ditampilin ya Pak, tolong ditampilin. Yang ini ya, Kak Farel. Iya betul, sepertinya Mbak. Shalom, nama saya Farel. Saya dari kelas 12, saya pertama gabung ke magang waktu pas kelas 10. Nah, saya waktu itu pertama kali diajarin cara buat kayak desain-desain gitulah, tapi waktu itu kayak awalnya masih agak kurang ngerti, tapi akhirnya udah mulai terbiasa sih. Saya juga waktu itu sempat diajarin cara buat animasi yang kayak dibikinnya dari di Canva itulah, gitu lah contohnya. Bisa di next apa Miss, ke bawahnya Miss, ke bawahnya. Nah ya oke. Jadi selama magang itu saya tuh pernah diajarin cara membuat desain, juga cara mengedit gambar kayak dari media lain seperti dari Google, atau cara menatanya dari Canva itu lah, pokoknya seperti itu lah pokoknya. Dan ya awalnya sih saya sih masih agak bingung sih cara menggunakannya, tapi akhirnya udah mulai agak terbiasa sih karena udah diajarin sama guru yang di sana juga. Dan saya juga ingin menunjukkan contoh apa satu itu Pak, tahun ini satu lagi bawahnya Miss, ada fotonya. Nah ini contoh tuh proses aku membuat desain. Nah aku cari-cari lah ya, kayak browsing di Google, di mana-mana aja lah, cari bahan-bahannya, terus aku masukin ke Google, masuk ke salah Canva, lalu aku edit dan ya agak sedikit dirapi-rapin, ditambahin desain dan juga ya hiasan-hiasan gitu lah. Dan satu lagi, tolong ke bawah ini kita, maaf. Nah ini adalah contoh hasilnya. Yang pertama ini adalah contoh desain untuk bikin hari HUT
17 Agustus kemerdekaan Indonesia waktu 2023, nama juga tentang pan bumi, yaitu aku ambil gambar dari ya Google, sama juga sedikit cari kan Pak. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Mohon maaf apabila ada yang jika kamu kalau ada yang mau nanya silakan tulis di chat ya. Dan yang momen terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Saya Fahmi undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farel Pak, sudah membagikan gitu ya beberapa karya dan juga proses risetnya ini berkaitan dengan kegiatan magang ini ya kalau Kak Farel ya. Jadi magangnya di mana? Di Generasi Juara dong gitu ya, karena kan ada kegiatan ya, ada program magang untuk peserta didik. Nah teman-teman yang tertarik untuk ikut magang nanti boleh hubungin siapa nih, ke Mbak Yumna bukan ya? Nah, jadi ada nanti ya. Jadi di kegiatan magang itu ternyata Kak Farel mendapatkan tugas untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan desain-desain yang diperlukan nanti proses publikasi dari Generasi Juara. Salah satunya nanti diupload ke Instagram gitu ya. Jadi memang mengikuti kebutuhan dari Generasi Juara. Dan Kak Farel tugasnya itu mewujudkan, mau bikin konten tentang tadi 17 Agustus. Nah, seperti apa yang diperlukan? Kak Farel yang membuat desainnya, seperti itu ya. Boleh diceritakan Kak Farel berapa lama nih Kak Farel proses magangnya di Generasi Juara? Saya kasih dari kelas 10 sih, waktu kelas pertama masuknya mungkin ya itu. Oh, dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti ya Kak ya? Ya udah lama sih. Oke, baik. Nah, berarti sampai sekarang ya, sampai sekarang. Sampai sekarang masih bertahan, berarti nyaman gitu ya, berarti bisa mempelajari banyak hal ya dari program magangnya Genju ya. Oke, baik, terima kasih ya Kak Farel. Untuk teman-teman, adakah yang mau ditanyakan dari presentasinya Kak Farel ini? Tentu kalau di bidang desain ini jadi harus ini ya, mengikuti kebutuhan tapi juga memunculkan kreativitas gitu ya. Jadi kontennya supaya menarik ini harus seperti apa nih? Konten yang nanti ditujukan untuk adik-adik kita yang paket A misalnya, otomatis kan nanti desainnya dibuat yang menyesuaikan. Kalau buat paket A mungkin yang rame, yang lucu gitu ya. Untuk misalnya postingannya untuk para orang tua. Nah, ini nanti juga pasti akan disesuaikan. Sehingga prosesnya di sana tentu Kak Farel didampingi juga, ada kakak-kakak pendamping dari program magang sehingga bisa saling konsultasi ya, melatih keterampilannya Kak Farel, kemudian nanti hasil karyanya bisa ditayangkan sebagai kontennya Generasi Juara. Nah, ya. Oke, baik. Sudah mulai banyak yang ini karena memang sudah masuk ke waktu zuhur ya. Baik Kak Yakzan, boleh silakan Kak Yakzan. Terima kasih sudah hadir. Oke, Kak Farel, ini masih belum ada pertanyaan karena memang tadi sudah dijelaskan ya program magangnya, kemudian bagaimana proses Kak Farel menghasilkan karya dan juga contoh-contohnya sudah muncul. Mungkin untuk Kak Farel bisa ada tambahan ini semangat, kata-kata semangat untuk teman-teman semuanya sebagai penutup dari presentasinya Kak Farel. Ya, pengen ucapin semangat bagi semuanya, jangan pantang menyerah walaupun keadaan susah, tapi teruslah terus berusaha, pantang mundur, maju menuju cita-cita, mari cita-cita. Baik, Masya Allah. Pantang mundur, maju terus menggapai cita-cita. Ya, semuanya semoga nanti semangatnya sama ya, menular ke teman-teman kita yang seluruhnya ada di Genju, tidak hanya kelas 6, 9, dan 12 yang hadir saja di room ini, tapi juga ke seluruh peserta didik yang ada di Generasi Juara. Baik, terima kasih Kakak Farel untuk presentasinya, dan alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Farel. Alhamdulillah untuk kegiatan kita, perayaan belajar, khususnya untuk presentasi dari kelas 12, ini sudah tunai, sudah selesai ya, 4 orang peserta sudah menyampaikan secara langsung. Alhamdulillah Mbak Yumna, 4 orang yang dari kelas 12 hadir, jadi mereka bisa langsung menyampaikan hasil risetnya, dan dari teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung mendapatkan tanggapan. Ya, demikian, iya alhamdulillah. Demikian
Untuk sesi yang ketiga ini, Bu Indah ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih stay di room, terus menyimak sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dari hasil risetnya ini bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman ya. Dan tentunya pesan-pesan semangat ini bisa nanti kita gunakan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Jadi semuanya terus berjuang, terus berproses, terus belajar, sehingga nanti insya Allah akan bisa mencapai cita-cita dari teman-teman semuanya. Dari Bu Endah mohon maaf apabila selama membersamai teman-teman, baik di sesi 1 maupun sesi 3, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada beberapa hal yang tidak berkenan untuk hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Endah. Insyaallah, terima kasih banyak Bu Endah yang sudah dampingin selama sesi kelas 6 dan 15. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah presentasi maupun yang sudah hadir di room, kepada Ibu Bapak Tutor serta operator yang sudah membantu selama berjalannya acara pada hari ini. Terus semangat terus teman-teman yang belum terpilih hasil tugasnya, yang dalam kelas 6 dan kelas 9 barangkali akan lanjut ke generasi juara, bisa dikembangkan terus ya tugas proyeknya. Dan juga untuk teman-teman yang di kelas 12, semoga dimudahkan dalam melanjutkan kegiatan berikutnya. Semangat terus. Oke, saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang berkenan di hati ayah bunda maupun ananda sekalian, baik juga kepada Ibu Endah. Mohon maaf ya Bu Endah kalau misalnya ada banyak kekurangan. Karena kesempurnaan itu datangkan dari saya, kesempurnaan itu datangkan dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangkan dari saya. Baik, marilah kita tutup bersama acara perayaan belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.